Pada hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi beserta gelap dan terang. Pada hari kedua, Allah menciptakan air dan cakrawala. Pada hari ketiga, Allah membuat daratan beserta lautan dan tumbuhan yang menghasilkan buah. Pada hari keempat, Allah menciptakan benda-benda cakrawala untuk membedakan antara siang dan malam. Pada hari kelima, Allah membuat segala macam jenis binatang di darat, laut, dan di udara. Pada hari keenam, Allah menciptakan manusia agar berkuasa terhadap ikan di laut, burung di udara, dan segala ternak yang berada di bumi. Pada hari ketujuh, Allah beristirahat. Oleh karena itu, kita mengikuti teladan yang Allah berikan. Kita bekerja selama 6 hari lamanya, dan kita harus beristirahat pada hari ketujuh untuk beribadah agar kita dikuduskan kembali. Dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar di sini maksudnya kita adalah cetakan dari Allah, foto Allah dan tiruan Allah, dan pada hakikatnya kita dijadikan Allah sebagai tiruan yang paling tinggi di antara ciptaan lainnya. Serupa dengan Allah, di sini kita mendapati bahwa fakta besar bahwa yang membedakan kita sebagai manusia dengan ciptaan Allah lainnya, kita dapat kemampuan untuk berpikir, merasa, dan berkehendak, dan condong tertarik kepada kebenaran dan mengasihi Allah. Akan tetapi, peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa mengubah segalanya. Kita tidak mempercayai Allah, dan Yesus datang untuk menghapus segala malapetaka itu agar kita menjadi segambar dan serupa Allah. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam Kejadian 2 ayat 28, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Oleh karena itu, Tuhan Allah menciptakan Hawa untuk membantu Adam, begitu pula dengan manusia di bumi. Kita tidak luput dari bantuan orang lain dalam menyelesaikan masalah apapun masalahnya. Kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, kita disebut sebagai makhluk sosial. Seringkali ketika kita dalam masalah, kita pasti bersikap di luar kendali kita, seperti memaki, berkata kasar, bersikap tidak sopan. Padahal kita merupakan gambar dan rupa Allah. Kita memiliki kemampuan pengetahuan dan memiliki kemampuan untuk membuat dunia ini menjadi baik. Kita tidak hanya memiliki gambar dan rupa Allah, tapi kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Itu alasan kuat bahwa kita mewakili Allah dan bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai pada hakikatnya terhadap manusia lain. Pandangan non-Alkitab terhadap manusia. Menurut saya, manusia adalah makhluk sosial yang pastinya membutuhkan orang lain. Dia tidak bisa hidup sendirian dan bergantung dari orang lain. Oleh karena itu, manusia harus berbuat baik kepada manusia lain.